Bagaimana mungkin istri kita sendiri kita ungkit, ya kita sebut-sebut pemberian kita, apalagi almarhumah sudah meninggal dunia. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau dikatakan sebenarnya pantas nggak seorang suami itu Jadi kalau dari kasus tersebut kesannya seperti suami mengungkit-ungkit pemberiannya kepada istrinya gitu ya. Itu nggak pantas kalau kata saya. Kenapa? Jangankan kepada suami, kepada keluarga, kepada orang lain pun kita tidak diperbolehkan. Apa yang kita berikan dalam hal kebaikan kepada orang lain harus kita ikhlas. Nggak ada yang artinya tuh suami berhutang kepada istri, istri berhutang kepada suami, orang tua berhutang kepada anak, anak berhutang kepada orang. Nggak ada. Artinya begini, maksudnya dalam artian suami berhutang pada istri, istri berhutang pada suami. Tetapi ketika contoh anak berbalas budi kepada pemberian orang tua ada. Anak ingin membalas budi ke pemberian orang tua ada. Tapi kalau dalam contoh kasus tersebut, seorang suami sepertinya dia katakan, wah harta saya ada di dalam harta itu, sehingga kan keluar kan, diketahui oleh publik, itu nggak baik. Bahkan kita sedekah kepada keluarga sendiri, hukumnya adalah lebih afdal ketimbang kepada orang lain. As-shadaqatu 'alal agharib afdal minal ajarib. Sedekah kepada kerabat sendiri lebih afdal ketimbang sedekah kepada orang lain. Bagaimana mungkin istri kita sendiri kita ungkit, ya kita sebut-sebut pemberian kita, apalagi almarhumah sudah meninggal dunia. Itu nggak ada seperti itu, nggak dibenarkan ada seorang istri berhutang kepada suaminya. Tapi kalau dalam hal mas kawin, seorang suami ini belum melunasi mas kawin kepada istrinya ketika nikah, ya itu ada. Tapi di luar daripada itu, seorang suami memberikan harta kepada istri sudah kewajiban, ya sudah kewajiban. Sekarang kewajiban yang dia berikan lantas dia ungkit, nah itu udah menurut saya sudah fatal orang tersebut. Kalau memang orang yang bersangkutan tersebut ingin membuktikan bahwasanya ada hartanya di dalam harta istrinya, silahkan. Siapapun warga negara berhak untuk menggugat, berhak. Di dalam gugatan kan nanti kan ada hukum pembuktian, kan begitu. Cuman kalau secara etika itu nggak baik, secara agama itu nggak baik. Kita kan orang muslim, pegangan kita yang pertama adalah agama gitu. Tapi kalau dia mau menggugat ya silakan. Nanti ada hitungannya, ada pembagiannya ketika ada pertimbangan hukum dari majelis hakim, keluar putusan. Kan kalau misalkan dia tidak sepakat dengan putusan hakim, tidak menerima putusan hakim, dia bisa melakukan upaya hukum, bisa dia banding. Kalau ternyata dikalahkan lagi bisa dia kasasi. Sampai terus itu. Jadi begini, saya kembalikan lagi, waris bagi orang muslim ada di dalam pengadilan agama, ya bagi orang muslim. Sedangkan non muslim ada di pengadilan negeri. Begitu. Karena mereka ini sudah menikah secara sah, secara hukum. Ketika melakukan gugatan di pengadilan agama silakan, itu diperbolehkan. Tapi yang jelas dari kasus yang sedang kita ikuti ini bahwa ada 2 kartu as, di situ ada wasiat, ya kan? Kemudian ada apa lagi tuh? Ada pembagian harta gono gini, kan begitu. Ya kalau secara hukum Islamnya harta istri bukan harta suami. Harta istri bukan harta suami, tapi harta suami adalah harta istri. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.